Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan yang Allah masih berikan kepada kita bersama pada siang hari ini. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Baik. Santai. Oke, ini pertemuan kita yang kedua ya. Kemarin di minggu pertama kita sudah membahas terkait dengan, masih ingat? Insya Allah. Kontrak perkuliahan kan. Jadi kemarin di minggu pertama kita sudah bahas terkait dengan kontrak. Kemudian kita juga bahas apa-apa saja sih yang akan kita pelajari dari MK analisa perancangan sistem informasi ini dan luaran apa nanti akan kita dapatkan. Kemudian terkait nilai sudah ya. Kemarin juga sudah disampaikan bagaimana sistem penilaian di MK ini. Mungkin ada pertanyaan atau masih yang terlupa terkait dengan minggu kemarin? Cukup ya? Oke. Jadi hari ini sebelum kita mulai kepada perkuliahan kita yang kedua, saya mau absen dulu ya. Oke, dari yang pertama Abimayu hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Sherin Fitri Wati, oke. Tri Wahyuni, oke, hadir. Wahyu, Hadir, Pak. Wahyu kemarin nggak hadir ya Pak? Iya, Pak. Sakit, Pak. Terus Hadir, Pak. Zikri, oke, di hari ini alhamdulillah hadir semua ya. Terkait dengan materi kita pada hari ini, kita akan bahas yaitu agenda kita yang kedua. MK analisa dan perancangan sistem informasi. Agenda pertama kemarin kita sudah kontrak kuliah, kita sudah memahami konsep dasar ya dari pengertian sistem, kemudian karakteristik sistem, kemudian apa-apa saja sih komponen dari sistem informasi. Di hari kedua ini kita akan coba membahas mengenai analisis kebutuhan sistem. Jadi kalau kita menganalisis ini ibaratnya langkah awal kita dalam merancang sistem informasi. Karena sistem informasi itu diawali dengan analisis ya. Disitulah kita tahunya adanya kebutuhan. Karena dalam membangun sistem itu dasar utama itu adalah kebutuhan. Baru yang kedua mungkin dari tren ya. Kemudian ada lagi terkait dengan strategi dari bisnis ya seperti itu. Tapi yang menjadi dasar awal itu adalah kebutuhan. Jadi nanti harapannya setelah sistem ini dibangun sesuai dengan kebutuhan oleh si user tadi. Di agenda yang kedua ini kita akan bahas dua materi. Yang pertama nanti kita akan membedakan kebutuhan fungsional. Apa itu kebutuhan fungsional dan seperti apa kebutuhan fungsional itu. Kemudian kebalikannya yaitu non fungsional. Jadi kita pahami apa itu kebutuhan fungsional dan non fungsional dalam sistem informasi. Jadi ini konsep ya. Jadi kalau kita paham konsepnya, soalnya nanti kedepannya akan enak. Jadi kita bisa menentukan dan bisa memastikan seperti apa kebutuhan fungsi-fungsi yang akan terpenuhi nantinya. Yang kedua, kita akan mencoba membahas mengevaluasi metode pengumpulan kebutuhan. Jadi analisis itu bisanya kita menganalisis setelah data kita kumpulkan. Jadi kalau kita nggak kumpulin data, apa yang akan kita analisis? Coba apa? Nggak ada kan? Jadi kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Dalam mengumpulkan data itu ada beberapa metode. Yang pertama ada wawancara, kemudian ada observasi, ada kuesioner. Nah ini pengalaman ya, pengalaman banyak yang susah membedakan antara wawancara dengan observasi. Mungkin di sini bisa sedikit menjelaskan apa sih beda wawancara dengan observasi? Restu, mungkin bisa?
interaksi ya, kita berinteraksi langsung dengan narasumbernya. Kalau observasi bagaimana? Kalau observasi lebih ke pengumpulan data secara tidak langsung, Bang. Data yang udah dari tahun sebelumnya. Jadi observasi itu tidak langsung ya, sedangkan wawancara langsung. Mungkin lebih tepatnya observasi itu kita lebih kepada fase pengamatan. Ya. Kita mengamati bagaimana sistem yang terjadi atau alur yang terjadi di objek penelitian kita. Observasi ini mungkin bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari ya, tergantung kepada kebutuhan kita nanti. Itu dia observasi. Itu lebih lengkapnya nanti akan kita bahas. Pertama, ini bisa dilihat apa sih itu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu apa? Jadi kalau dari definisi, kebutuhan fungsional itu adalah spesifikasi terperinci yang mendefinisikan tindakan, kemudian perilaku, dan fungsi yang harus dapat dilakukan oleh suatu sistem untuk memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Jadi kalau kita analogikan ke tubuh kita ini ya, ibaratnya sistem apa sih fungsional dari tubuh ini? Misalnya ada tangan ya, tangan itu fungsinya apa? Was mungkin untuk menarik ya, atau mendorong seperti itu ya. Kalau Vimus tadi meraba, oke nggak salah. Jadi terpenuhi lah fungsinya seperti itu. Tangan ini dibuat nanti apakah bisa memenuhi fungsi untuk menarik, mendorong atau meraba seperti itu. Kemudian kalau kita contohkan kepada sistem, contohnya seperti ini. Kita memiliki sebuah sistem ya. Apakah sistem kita itu memungkinkan pengguna untuk mendaftar akun ya? Jadi ada fungsi nanti fitur untuk mendaftarkan pengguna atau mendaftarkan akun. Nah, jadi itu salah satu contoh dari fungsional dalam sistem. Jadi kalau kita contoh lagi apa lagi kira-kira bisa ada fitur ya. Jadi kalau kita simpelkan lagi contohnya seperti fitur-fitur yang ada di sistem kita, itu bisa dikatakan fungsionalitas dari sistem. Ini kalau kita lihat dia nampak terasa gitu, jadi nggak perlu diraba ya, terasa. Itu fungsionalitas dari sistem. Ada pertanyaan? Yang kedua yaitu kebutuhan non fungsional. Jadi kalau kita analogikan tubuh tadi, apa sih kebutuhan non fungsional kalau kita analogikan ke tubuh? Jadi kita melihat dari sisi mungkin kesehatan ya, kesehatan, bagaimana kesehatan tubuh, bagaimana kemampuan tubuh seperti itu. Itu non fungsional. Dia tidak nampak, tidak terlihat langsung, tapi dia berperan penting gitu. Tangan kan nampak tadi kan, dorong, menarik gitu kan. Tapi kalau kesehatan itu kan kalau kita katakan nggak nampak, tapi dia penting gitu. Kalau nggak sehat kita nggak mungkin bisa dorong, nggak bisa mungkin narik. Gitu. Itu kalau kita analogikan kepada tubuh kita seperti itu. Begitu juga dengan sistem. Kalau kita ngomong sistem, kalau kita ngomong non fungsional sistem, apa itu? Contohnya ini, sistem dapat merespon permintaan pengguna dalam waktu kurang dari 2 detik. Nah, misalnya tadi kalau kita ikut kita kembali lagi, tadi ada fitur pencarian, ya, itu kan fungsional ya. Kalau non fungsionalnya, apakah fitur pencarian itu bisa merespon dalam waktu 2 detik? Jadi yang ditanya itu gimana ya, responsibility-nya, kemudian kecepatan aksesnya. Itu non fungsional, dia tidak lihat tapi berperan dalam sistem. Mungkin dari sisi keamanan itu juga non fungsional. Memiliki tingkat kesediaan 99% sepanjang tahun. Jadi sistem itu dapat digunakan untuk berkelanjutan, itu non fungsional. Nah, ini contoh ya, ini bisa dibaca nanti seperti apa kalau kita simulasikan dengan sistem informasi perpustakaan. Kemudian apa sih fungsionalnya, apa non fungsionalnya.
Kemudian kita langsung saja masuk ke metode pengumpulan data. Tadi sudah dikatakan pengumpulan data itu adalah untuk memahami kebutuhan pengguna dan sistem secara menyeluruh. Kemudian metodenya ada wawancara, ada observasi, dan ada kuesioner. Ini pertama wawancara. Wawancara itu metode pengumpulan data ya, melalui tanya jawab langsung seperti yang disampaikan Regi tadi. Jadi kita langsung bisa face to face ya, bisa berbicara, bisa berinteraksi dengan beberapa narasumber nantinya. Nah, itu ada yang terstruktur ya, ada yang tidak terstruktur kalau kita kategorikan. Kalau yang terstruktur itu kita sudah ada nih catatan-catatan apa yang kita tanyakan. Kita siapkan dulu sebelum kita melakukan wawancara. Ada pertanyaan. Kalau dia terstruktur ya kita tidak siapkan, tapi seperti apa ya? Kalau wawancara yang dilakukan reporter itu kira-kira terstruktur atau tidak terstruktur ya? Tidak terstruktur ya. Jadi kalau tidak terstruktur itu memang dibutuhkan ilmu komunikasi yang lebih dalam lagi kan. Jadi bisa mengarah-arahkan kemananya. Kemudian ada kelebihannya ya. Kalau kelebihannya mendapatkan informasi yang dalam, kalau kekurangannya mungkin butuh waktu yang besar. Kemudian membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik seperti itu. Itu terkait dengan wawancara. Oke, yang kedua yaitu adalah observasi. Kalau non partisipatif kita mengamati dari luar sistem. Ini dua sistem kan, ada kegiatan nih, kita berada di luar, kita mengamati. Nah, itu non partisipatif. Pasti kekurangannya apa? Dapat mempengaruhi perilaku pengguna yang diamati. Kemudian kadang orang kalau diamati itu merasa mana ya? Terganggu ya, tidak enak kan? Karena mungkin banyak rahasia-rahasia di dalamnya yang tidak perlu diketahui oleh orang luar. Itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari observasi. Kemudian yang ketiga yaitu kuesioner. Nah, ini lebih enak nih, kuesioner kita hanya membagi-bagikan beberapa pernyataan atau pertanyaan kepada responden. Tapi yang menjadi tantangan di kuesioner ini biasanya kita nyebar 50, yang kembali kita itu kadang berapa? Cuma 10 ya. Ini yang menjadi tantangan di kuesioner ini adalah responden yang kurang berminat ya. Itu mungkin yang menjadi tantangan dalam pengumpulan data dengan kuesioner. Kemudian ada lagi studi dokumentasi. Ini kita mencari file-file, ada dokumen-dokumen, laporan-laporan yang ada di objek penelitian kita. Kemudian kita kumpulkan, itu bisa kita pelajari seperti itu. Kemudian bisa lagi dengan workshop atau focus group discussion ya. Jadi kita mengumpulkan beberapa orang, kemudian kita tarik data dari situ. Baik, untuk kesimpulan dari pertemuan kita hari ini kita sudah membahas terkait dengan kebutuhan fungsionalitas dan non fungsionalitas. Kemudian kita juga sudah memahami terkait dengan proses pengumpulan data ya. Untuk tahap analisis tadi ada observasi, ada wawancara, dan ada kuesioner, ada lagi fokus group discussion ya, dan ada lagi studi dokumen. Jadi kira-kira dari yang banyak itu menurut teman-teman mana yang penting, mana yang perlu kita gunakan dalam pengumpulan data? Observasi dan Mungkin Zikri? observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara. Jadi pada intinya semuanya dibutuhkan ya. Tapi kembali lagi kepada keadaan ya, keadaan dari objek penelitian kita. Mungkin kalau jaraknya jauh mungkin kita bisa menggunakan kuesioner seperti itu. Apalagi kalau respondennya mungkin ribuan, nggak mungkin kan kita lakukan wawancara satu-satu kan. Nggak mungkin kita lakukan observasi. Mungkin kita bisa menggunakan kuesioner. Jadi intinya semuanya baik dan bagus untuk digunakan. Kembali lagi kepada keadaan objek penelitian kita, dan kemudian juga kembali lagi kepada apakah data yang kita cari sudah terpenuhi. Kalau tidak, mungkin kita bisa gunakan beberapa teknik lainnya seperti itu.
Mungkin itu ya yang menjadi materi kita pada hari ini. Seperti biasa, saya akan berikan tugas sebagai evaluasi dari pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, nanti tugas silahkan dikerjakan dan dikumpul lewat link seperti biasa ya, lewat link. Tugas bisa di-download di blog yang telah saya siapkan. Jadi nanti di blog itu bisa download tugas, bisa pengumpulan tugas, nanti ini ada linknya, nanti bisa diakses di sana. Tugas ditunggu paling lambat H-1 sebelum pertemuan kita berikutnya. Ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah.